Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, dan malam kepada udah uni dan rekan. Pada kali ini, Fikri akan melanjutkan kembali pembahasan soal quality control and assurance atau pengendalian penjaminan mutu dengan subtopik sampling plan design. Baik, untuk soalnya dapat dilihat pada slide, pada Excel maksudnya. Yang soalnya itu pelanggan tertentu tidak akan menerima lebih dari 10% alat yang dikirimkan kepadanya jika alat tersebut memiliki proporsi cacat 8% atau lebih buruk. Pelanggan tersebut juga menginginkan produsen untuk memproduksi produk dengan proporsi cacat 1% atau lebih baik. Jika produsen mampu melakukannya, maka pelanggan tersebut akan menerima paling tidak 95% lot yang dikirimkan kepadanya. Bantu pelanggan tersebut merancang sebuah rencana pengambilan sampel tunggal sehingga sampling plan. Kemudian pelanggan tersebut menginginkan rencana yang akan meminimasi risikonya. Jadi tujuannya atau outputnya nanti itu tuh rencananya tuh atau single sampling plan-nya tuh tujuannya tuh meminimasi risikonya. Ya ini si pelanggan, minimasi risiko si pelanggan. Baik, eh langsung saja kita terlebih dahulu seperti biasa kita eh, buat lagi atau kita rekap lagi informasi yang ada pada soal. Jadi berdasarkan kata-kata atau narasi pada soal itu tuh, jadi yang kata-kata pelanggan tertentu tidak menerima lebih dari 10% itu dapat kita kategorikan sebagai beta. Jadi itu tuh artinya itu tuh beta, lambangnya itu beta. Kemudian yang 8% nih, jika hal tersebut memiliki proporsi cacat, nah ini proporsi cacat dari sisi pelanggan itu tuh LQL. Jadi lambangnya itu LQL. Kemudian untuk alpha, alpha itu tuh pelanggan tersebut menginginkan produsen untuk memproduksi jadi si produsen, jadi proporsi cacat si produsen itu tuh dilambangkan dengan AQL. Jadi lawannya, jadi AQL sama LQL ini berpasangan. Ini berpasangan. Alpha dan beta ini juga berpasangan. Kemudian alpha ini kan ini paling tidak 95%. Jadi yang nilai 90% ini nilai satu kurang alpha gitu. Sama kayak konsep di statistik 2 statistika industri 2 jadi nilai alfanya itu 5%. Nah, setelah kita ketahui empat nilai ini, ya kan, ada nilai beta, LQL, alfa, dan AQL. Nah, kita buat seperti ini terlebih dahulu. Jadi, kita buat perbandingan P beta. Jadi, peluang beta, kemudian di sini peluang satu kurang alfa sama dengan LQL dan AQL. Nah, nilai ini nih, nilai jadi ini nih kita biarkan saja, kita masukkannya nilai ini, LQL dan AQL. LQL-nya 8%, ya kan? 0,08, AQL-nya berapa? 1%. 1% itu 0,01. Sehingga nilai P beta per P1 kurang alfa itu sama dengan 8. Ya kan? Ini sudah 8. Nah, nilai 8 ini nih di mana jatuhnya? Kita lihat di mana jatuhnya. Kita lihat di tabel yang ini. Itu kan nilai perbandingan tadi. Jadi kita gunakan nilai yang ini. Jadi ada ratio off. Jadi kan di sini kan yang ratio off-nya yang kita gunakan. Nah, ini kita lihat dulu. Ini kan P beta per P1 kurang alfanya ini kan betanya tadi berapa? 10%. Nah, alfanya berapa yang 5%? Di sini kan P95, ini berarti P1 kurang alfanya yang 95% tadi kan. Jadi yang nilai ini kan yang tadi P P 0,10 dan P 0,95. Ini kan di sini nih. Ah, kita lihat yang ini berarti. Yang ini. Nah, kita lihat yang ini. Nah, ini kita lihat nilainya yang 8. Nah, kita lihat yang 8. 8 itu letak ini di mana? Ini ada 44, ini ada 10, ini 6. Nggak ada yang 8 kan? Nah, 8 itu artinya berada di rentang yang ini, yang dua nih. Yang dua ini rentang mana artinya? Yang ini, satu sama 2. Jadi, ketika C-nya 1 atau 2, kita buat di sini. C ini artinya sama kayak yang eh, penjelasan di video sebelumnya. C itu berapa jumlah unit, berapa jumlah acceptance-nya yang boleh, yang tibanya batas toleransi sehingga kita tuh dapat menerima inspeksi lot tersebut gitu. Nah, jadi 8. Nah, 8 nih. Nah, 8 ini kita biarin aja dulu. Ini nih untuk jadi dari informasi 8 ini kan dapat informasi C1 atau 2 gitu. Nah, ini akan kita gunakan seterusnya gitu. Jadi C1 2, C1 kemudian C sama dengan 2, C sama dengan 1, C sama dengan 2 dan seterusnya nanti. Nah,
kita pilah-pilah dulu, kita pakai informasi yang empat nih berpasangan. Jadi LQL sama beta ini berpasangan, LQL sama beta ini berpasangan kita pakainya, kemudian alfa sama AQL itu berpasangan juga pakainya. Nah, kita pakai terlebih dahulu beta dan LQL. Nah, untuk cara memakainya gimana? Nah, gini cara memakainya udah dilakukan. Jadi untuk C sama dengan satu dan untuk sama dengan dua. Nah, jadi jadi ini nih cuman apa aja penurunan rumusnya aja. Jadi NP 0,10 dibagi P sama dengan 10 kan P 0,10 sama P 0,9 ini kan bisa dicoret sehingga muncul N. Jadi kan ini nih ekspresi dari persamaan ini itu kan sudah sebanding kan. Ini sama ini dicoret tinggal N di ruas kiri dan N di ruas kanan. Jadi ini penurunan rumusnya saja. Jadi untuk C sama dengan satu maka N-nya berapa gitu. Nah, jadi kita kita hitung berapa NP 0,10. Nah, NP 0,10 untuk LQL 8 sama beta 10 itu berapa nilainya? Nah, di sini kan dibuat 3,89. Nah, kita lihat di mana cara muncul 3,89. Nah, cara muncul 3,89 itu seperti ini. Nah, di sini kan dibilang beta 10%. Ya kan? Beta 10%. Nah, kita lihat aja tabel yang beta. Nah, 10%, kemudian gunakan yang informasi yang C. Jadi gunakannya tuh seperti ini, gunakan nilai beta, gunakan nilai C. Nilai beta 10%, nilai C 1. Jadi yang beta 10%. Nah, lihat di sini kan ada banyak nih. Kita gunakan beta 10%, ya kan? Ini dia. Gunakan C sama dengan 1. Ini dia. Berarti ke bawahnya sampai sini, ke sampingnya sampai sini. Dapat 3,89. Ya kan? Seperti biasa kita lihat tabel 3,89. Nah, kita lihat nilai peluang eh, pro- untuk P ini apa ya? Lupa Fikri apa arti P ini. Jadi untuk kita apa saja eh, baca aja P 0,10 itu tuh nilainya 0,08 seperti tadi. P 0,9 P jadi P 0,10 ini nilai LQL-nya. Kita masukin nilai LQL-nya 8% tadi. Jadi kita gunakan nilai beta dan nilai C beta 10% dan C sama dengan satu itu untuk mendapatkan yang ini yang di atasnya tibanya pembilangnya untuk nilai 8% ini untuk nilai penyebutnya. Nah, kita bagi 3,9 bagi ini, kita bagi biasa, dapat nilainya 48,625. Terus kita lengkap ya, nah, nggak boleh berkoma ya kan. Kan di sini dibilang N. N itu kan jumlah, jumlah kan nggak boleh berkoma. Nah, jumlah berkoma 49 jadinya. Dan seterusnya seperti itu. Jadi seperti tadi, jadi C1 sama dengan C. Kan ada dua tadi nih, C1 ada C2. C sama dengan satu, C sama dengan 2. Gunakan juga LQL 8%, beta 10%. Seperti tadi, C sama beta digunakan untuk mendapatkan yang di atas, kemudian P 0,10 untuk mendapatkan yang di bawah. Nah, untuk yang di bawah ini sama kan, sama-sama 8% LQL-nya. Nah, untuk yang di atasnya lagi, untuk yang di atasnya itu kan C sama dengan 2 dan beta 10%. Nah, Fikri contohkan sekali lagi, 10% sama 2. Ini 10%, yang beta sama dengan 0,10, masukin yang 2. 2, berarti ini dia. Ya kan? 5,322. Nah, masukin nilainya ke sini. Nah, nilai itu dapat dapat sini ini taruh ke atas, ya kan? eh jadi dapat nilainya 67. Nah, berarti selesai untuk yang pas satu pasang LQL sama beta. Nah, kita lanjutkan pasangan yang lain, alfa sama AQL. Pasangkan alfa sama AQL, alfa, AQL. Jadi C sama dengan satu juga di sini, terus C sama dengan 2 juga. Nah, untuk langkahnya sama aja, seperti yang di atas. Nilai P 0,95 itu nilai apanya? Nilai AQL-nya yang 1%, yang di bawahnya, yang ini, ya kan? Kemudian yang nilai apanya yang di atasnya gunakan nilai alfa yang 5% sama C sama dengan 1. Nah, coba kita coba satu lagi. Jadi 0,05 sama 1. Ini dia 0,355. Terus kita biasa sampai bagi turun up. Nah, jadi di bawah juga seperti itu. Dan setelah dapatkan 4 macam nih, kan satu, dua, ya kan dua, tiga, empat. Nah, baru kita jadi kan ini nih apanya? Rencana samplingnya ini kan sampling plan design. Jadi rencana kita merancang pengambilan sampel itu kan ada 4 kemungkinan nih. Boleh kita memakai C sama dengan satu dengan N sama dengan 49, C sama dengan 2 N 47 dan dua lagi gitu. Nah, kita tuh diminta untuk di sini dibilang eh, pelanggan tersebut menginginkan rencana yang akan meminimasi risikonya.
Nah, untuk biasanya, biasanya ketika kita merancang sebuah pengambilan sampel itu tuh ada 4 kriteria biasanya yang digunakan. Untuk kriteria pertama itu, yang pertama tuh n terkecil. Dari 4 nih kita lihat yang mana n yang terkecil. Mana n terkecil. Nah ini kan. Nah berarti kita pakai desainnya atau rancangannya tuh yang C sama dengan 1 dan N sama dengan 36. C sama dengan 1, N 36. Dah, selesai. Dan lanjut yang kedua. N sama dengan N yang terbesar. N yang terbesar yang mana? Yang ini. Jadi nanti kita tuh memilih itu tergantung kriteria yang ada pada soal. Nah, itu tuh kita lanjutkan lagi. Kalau N terbesar berarti kan C sama dengan 2 sama N sama dengan 82. Kita lihat aja N-nya dulu. Jadi nanti N-nya, C-nya akan mengikut aja. Nah, kemudian yang ketiga sama yang keempat ini juga sepaket itu tuh. Jadi karena yang satu sama dua kan n terkecil sama n terbesar. Nah, itu tuh kan nggak ada yang memenuhi untuk permintaan soal. Itu kan untuk meminimasi risiko. Nah, risiko meminimasi risiko pelanggan. Meminimasi risiko pelanggan tuh nanti ada di antara kriteria ketiga dan kriteria keempat. Nah, kriteria ketiga tuh instruksinya itu perhatikan LQL dan beta serta nilainya itu terdekat dengan nilai AQL. Nah, kita masukin yang LQL sama beta. Mana LQL sama beta yang ini ya kan? Yang C sama D1 dan N49 yang tadi. Yang ini C1 N49, C2 N67. Kita masukin mereka berdua, ini sama ini. Nah, kita kita periksa nanti nilai kedekatannya dengan AQL-nya. Nah, jadi kan P0,95 ini mana tadi P0,95 ini kan nanti kita tuh untuk melihat dengan AQL-nya kan di sini P mana nih nah, P P0,9 ini kan kita ambil nilai AQL kan. Nah, kita lakukan seperti itu untuk mendekati melihat kedekatannya nanti. Jadi kita apa namanya nih? Kita manipulasi rumusnya. Ya kan kita manipulasi rumusnya NP 0,95 sama dengan N dibagi N itu tuh nilai ini. Kan misalkan N sama N kita coret, kan tinggal di sini P,95, P0,95 di kiri. Jadi kan kiri kanan udah se, udah sama lah. Jadi eh, persamaan kita ini udah benar. Nah, masukin nilai-nilainya lagi. Jadi NP 0,955 tadi seperti yang di atas, yang ini 0,355. Nah, N-nya kita ambil yang di sini. Nah, dapat nanti berapa P-nya. Nih, nilai P 0,95-nya 0,07. Kita bulatkan 3 angka belakang koma. Kita round down, kita turunkan aja. Kalau kita turunkan otomatis ke yang lainnya nanti juga kita turunkan. Bebas ini boleh round up, boleh round down. Cuman di sini Fikri akan menggunakan round down saja, ya kan? Nah, jadi dapat nilainya 0,07. Nah, yang kedua juga kita lakukan hal yang sama, NP-nya nilainya sama, yang di atas 0,818. Ini dapat dari tabel seperti yang eh, tadi gitu. Kemudian yang N67-nya yang ini turunkan. Kemudian dapat nilainya ini, rundown dia 3 angka belakang koma dapat ini. Nah, kita perhatikan dulu nilai AQL kita berapa yang ada pada soal. Nilai AQL kita itu tuh 1% ya kan? 1% itu berapa? 1% itu kan 0,001 ya kan? Eh, persen berapa ya? Ya 0 ya 0,001. AQL atau LQL? Sebentar, sebentar. Oh ya, 0,001. Nah, 0,001 nih, oh sebentar, sebentar ya. Oh bukan. Jadi kita tuh nggak kita lihat dulu. Oh, kita tuh sampai sini aja dulu karena soal bukan meminta yang ini gitu. Nah, kalau kalau ya ya benar. Jadi kita tuh nggak patokan ke sini dulu. Kita lanjut ke yang di bawah 0,012. AQL 0,01. 1% satu. Oh iya, sorry maaf maaf. Masih bisa bisa bisa. Jadi kalau misalkan yang 1% itu kan 0,01. Nah, 0,01 ini ada dua macam nih. 0,007 artinya nih kan 0,0
eh, ini kan kita buat kalau misalkan apanya, ini kan di atas nih 0,07, bawahnya 0,01, di bawahnya kan 0,012. Dari nilai AQL, ya kan? Dari nilai AQL, mana AQL kita 1%, ya kan? Dari nilai AQL itu 0,01 ke yang di bawah, ke yang rancangan ini, C sama dengan 2 dan N47, yang ini kan, itu 0,12, yang ke atasnya 0,07. Nah, ini nih jaraknya kan 0,03, ya kan? Ini kita lihat jaraknya, jaraknya nilai mutlaknya lah. Ini dikurang ini. Ini berapa? 0,03. Terus yang ini nih mutlaknya kan, berarti kan ini dikurang sama ini. Ini berapa? Nah, ini 0,2, ini 0,3. Mana yang lebih dekat? Lebih dekat ke sini kan? Ke yang nilai 0,012. Nah, sehingga kalau misalkan di sini soalnya pelanggan tersebut menginginkan rencana yang akan meminimasi risiko si produsen. Nah, kalau soalnya si produsen, berarti yang terdekat itu kan yang ini. Berarti kita pilih yang rancangan yang kedua karena yang terdekat dengan nilai AQL gitu. Jadi karena nilai C sama dengan 2 lebih dekat ke AQL, maka pilih C sama dengan 2 dan N-7 kalau soalnya itu meminta untuk pilih yang akan meminimasi risiko si produsen, bukan si pelanggan gitu. Nah, karena soalnya pelanggan, nah, kita lanjut dulu ke kriteria yang terakhir. Nah, kriteria yang terakhir itu sama seperti yang nomor tiga. Jadi tiga empat ini sama berpasangan juga. Satu dan dua ini juga berpasangan. Ini yang terkecil ini yang terbesar. Ini fokusnya ke produsen, meminimasi risiko produsen. Ini meminimasi risiko si pelanggan. Langkah-langkahnya sama. Jadi kita gunakan satu pasangan juga. Jadi C1 sama C1, kemudian N36, C2, dan N4, N82 yang dari AKL sama alfa. Yang akil sama alfa ini yang ya yang terdekat dengan nilai alfanya nanti. Jadi kita gunakan nilai yang ini. Jadi yang ini C149, C267. Nah, eh sorry, maaf maaf. Jadi AKL dan alfa, AKL dan alfa berarti yang ini. Jadi C136, C282. Nah, kita ambil nilai yang ini kan, yang rancangan yang ini. Nah, kita lihat lagi nilai kedekatan dengan AKL-nya. Nah, nilai AKL-nya itu menggunakan rumus yang tadi, jadi P0,01 sama dengan NP0,01 per N. Nah, kemudian masukin nilainya, dapat nanti ujungnya setelah di rundown, itu tuh 0,18, 108, dan yang ini kalau di rundown 0,064, ya kan? Nah, dengan dua nilai ini tuh kita lihat perbandingannya dengan nilai LKL. LKL kita berapa? 0,08. Nah, coba kita lihat kedekatannya. Kalau misalkan aku menghitungnya gitu, kita bantu dengan Excel. Tapi biasanya kalau ujian kan tulis. Jadi perkirakan saja, dia logikakan saja. Anggap ini nih berarti 8 dan ini 6,4. 6,4 dengan 8 beda beda 1,6 ya kan? Ini bedanya 1,6. Nah, ini anggap 10,8 nih 8. Berapa tuh? 10,8 sama 8. Nah, ini bedanya 2,8 ya kan? Nah, yang mana nih yang bedanya paling kecil? Yang ini kan? Nah, berarti yang di bawahnya kita pilih. Yang ini yang kita pilih. Yang rencana yang ini. Rancangan yang ini. Jadi kita gunakan C2 sama dengan 82 karena nilainya itu lebih dekat ke LKL 0,8. 0,08. Sehingga kita pilih yang ini. Nah, karena permintaan soalnya itu meminimasi risiko pelanggan, yang berarti sebisa mungkin dekat dengan nilai LKL, maka pilih C sama dengan 2 dan N sama dengan 82. Baiklah, mungkin itu tuh untuk pembahasan soal yang mengenai sampling plan design dengan subtopik sampling plan design. Mungkin apabila ada salah kata Fikri mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.